dosanya. Kami barang siapa ia akan karenanya diganti hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapa, terutama mereka yang masih di api penyucian, semoga mereka mendapat belas kasih dari Allah, supaya sukacita dan kegembiraan kekal yang Allah janjikan kepada orang-orang yang percaya dapat mereka raih karena Allah yang berbelas kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, kita hadir di sini yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya dosa, oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ini sungguh suatu pikiran penebus salah untuk semua orang yang sudah mati. Itu supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup, tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Refret, ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Tuhan dengan Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dan aku apabila karena di dalam perjalanan itu mereka harus memikul salib, masing-masing membawa satu. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung orangnya. Karena salib diserahkan kepada yang ikut dalam perjalanan. Karena perjalanan yang jauh, maka satu demi satu orang mulai berjalan lambat. Ada yang singgah di tempat yang lindung, ada yang beli es di jalan, dan seterusnya. Bahkan ada yang kreatif, karena merasa salibnya berat, dia berpikir bagaimana caranya supaya agak ringan. Maka dia dari rumah tukang pinjam gergaji yang salibnya. Dah terasa ringan. Lalu melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di garis finish, katakan begitu, mereka harus menyeberang jurang yang dalam. Dan jurang itu tidak ada jembatannya, tidak ada titiannya.
Tidak ada apapun untuk menyeberang ke sana, ke seberang. Satu-satunya cara menyeberang adalah menggunakan salib yang mereka bawa untuk sampai ke seberang. Jadi yang lain karena berat, dia datang terakhir, tadi yang udah dipotong, dia datang duluan. Tapi dia bingung, tidak bisa nyeberang. Dia tidak punya akal bagaimana nyeberang, karena tidak ada jembatan. Sementara yang lain di belakang, satu persatu nyusul, mereka yang setia mengikut salibnya tanpa memotong salib, mereka meletakkan salibnya di jurang itu, lalu nyebrang. Dan salibnya diangkat lagi untuk dibawa ke sana. Begitu seterusnya dari yang sampai yang terakhir, mereka semua menyeberang. Hanya satu tadi yang motong salibnya. Kena salib yang dia bawa, mau dibentangkan, tidak buat. Sudah sampai ke seberang. Sementara yang lain, yang setia mengikut salib, mereka bisa menyeberang dan sampai ke garis finish, berjumpa dengan yang lain di sana. Ibu bapak, saudara yang terkasih, lewat cerita ini, Pastor mengatakan, kesetiaan kita dalam memikul salib hidup kita, pada akhirnya akan menghantarkan kita untuk menikmati kebahagiaan yang Allah janjikan. Tuhan tidak pernah janji bahwa langit selalu biru, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Beban salib hidup yang kita pikul semata-mata hanya untuk mendewasakan kita, menguji sejauh mana kita setia mengikuti Kristus. Peringatan arwah orang beriman pada hari ini menggambarkan kepada kita bahwa mereka ini kita memperingati arwah orang beriman. Apakah yang tidak beriman mendapat keselamatan? Kita percayakan mereka kepada belas kasih Allah, supaya pada hari peringatan arwah semua orang beriman ini, mereka mendapat rahmat dan belas kasih dari Allah, sehingga keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita juga dapat mereka terima, bukan karena iman mereka, tetapi karena belas kasih Allah. Maka dari itu, yang diminta dari kita ialah supaya kita tetap percaya Yesus yang telah bangkit itu akan menyertai perjalanan hidup kita. Lebih daripada itu, pada hari ini mengenangkan arwah orang beriman, orang Kristen pada umumnya berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian, karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia ini layaklah bagi mereka untuk dikuduskan sebelum mereka bertemu dengan Allah. Api penyucian adalah tempat untuk itu. Supaya mereka masih di api penyucian, diselamatkan oleh Allah berkat sakramen permandian yang mereka terima.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi mengenang arwah saudara-saudari kita telah berpulang.